Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah yang mulia dan agung. Pahala pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Sedangkan pahala-pahala bagi orang yang berpuasa dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena taat pada perintahku Allah. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya, sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Namun ketahuilah wahai sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ternyata banyak hal yang membuat ibadah puasa seseorang menjadi sia-sia. Ibadah puasa yang dilakukannya hanya sebatas penggugur kewajiban saja. Berpuasa tidak hanya cukup dengan menahan rasa lapar dan dahaga tanpa menghiraukan perbuatan yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa itu. Banyak orang yang secara lahiriah dia berpuasa, tetapi secara hakikatnya tidak berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini memberi peringatan kepada kita yang jelas bahwa kebanyakan orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Inilah orang yang benar-benar rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa sajakah perkara yang merusak pahala puasa itu? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama dusta, bergibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Dari hadis ini dapat kita jelaskan bahwa ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah berkata dusta atau bohong. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, berdusta merupakan perbuatan hina yang timbul dari lisan. Lisan berucap tidak sesuai dengan apa yang diyakinkan dalam hati. Begitu pula dalam perbuatan, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi justru mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan saat puasa. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sering berdusta juga merupakan ciri orang yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ghibah atau menggunjing. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghibah merupakan membicarakan kejelekan orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, membicarakan apa yang dibenci orang lain ketika orang itu tidak ada. Ghibah pun merupakan perbuatan yang menjijikkan.
Orang yang mengunjing seolah-olah dia itu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Berkenaan dengan ghibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Yang ketiga, mengadu domba. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mengadu domba atau namimah berpangkal dari kebencian. Tidak senang melihat orang rukun dan damai, pelaku namimah akan berusaha menjadikan kedua belah pihak agar saling bertengkar, sehingga tidak sedikit berawal dari adanya pertengkaran, seseorang berani menumpahkan darah. Orang yang suka mengadu domba atau namimah ketika sedang berpuasa, maka sia-sialah puasanya, sebab pahalanya akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelaku namimah mengadu domba diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, bersumpah palsu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah menyatakan sumpah, tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." Yang kelima, memandang dengan syahwat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala puasa akan gugur sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Tujuan berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu, menundukkan dan menahan pandangan untuk tidak melihat secara bebas kepada segala sesuatu yang dicela dan dibenci, serta kepada segala sesuatu yang melalaikan diri untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandangan merupakan salah satu anak panah senjata iblis." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama dusta, bergibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat." Dari hadis ini dapat kita jelaskan bahwa ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah berkata dusta atau bohong. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, berdusta merupakan perbuatan hina yang timbul dari lisan. Lisan berucap tidak sesuai dengan apa yang diyakinkan dalam hati. Begitu pula dalam perbuatan. Perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, "Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi justru mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan saat puasa." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sering berdusta juga merupakan ciri orang yang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ghibah atau menggunjing. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghibah merupakan membicarakan kejelekan orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, membicarakan apa yang dibenci orang lain ketika orang itu tidak ada. Ghibah pun merupakan perbuatan yang menjijikkan. Orang yang mengunjing seolah-olah dia itu memakan daging saudaranya yang sudah mati.
Berkenaan dengan ghibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Yang ketiga, mengadu domba. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mengadu domba atau namimah berpangkal dari kebencian. Tidak senang melihat orang rukun dan damai, pelaku namimah akan berusaha menjadikan kedua belah pihak agar saling bertengkar, sehingga tidak sedikit berawal dari adanya pertengkaran, seseorang berani menumpahkan darah. Orang yang suka mengadu domba atau namimah ketika sedang berpuasa, maka sia-sialah puasanya, sebab pahalanya akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelaku namimah mengadu domba diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, bersumpah palsu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." Yang kelima, memandang dengan syahwat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala puasa akan gugur sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Tujuan berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu, menundukkan dan menahan pandangan untuk tidak melihat secara bebas kepada segala sesuatu yang dicela dan dibenci, serta kepada segala sesuatu yang melalaikan diri untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pandangan merupakan salah satu anak panah senjata iblis." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 hal atau 5 perkara yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita pada puasa ini. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.